Saya sebagai orang yang pernah mengalami hijrah ya, bahwa kita bisa hidup di masa lalu itu gelap, gitu ya. Tapi Allah itu selalu ngasih jalan kalau misalkan kita mau baik. Allah itu maha baik, Allah itu maha besar, Allah itu maha kaya. أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Furi Ardani, sering dipanggilnya Sinta Janeta. Ya, Janeta ini adalah nama anak saya yang pertama. Dan saya ini adalah lulusan dari D3 Sastra Inggris Universitas Jember. Pendidikan terakhir di D3 ya, Diploma 3, dan perjalanan karir saya itu dimulai dari tahun 2004. Waktu itu saya baru menginjak di sekolah menengah atas. Karena saya punya background orang tua yang ada di dunia entertain, akhirnya karena sering melihat, saya masuk ke dunia entertain. Entertain sebagai penyanyi dan sebagai penyiar radio. Dan berkarir terus sampai menjadi MC berbagai macam acara, bahkan sempat juga menjadi penyiar TV. Waktu itu di JTV Jember. Perjalanan karir itu selama itu saya selalu ke dunia entertain. Jadi pernah juga long trip untuk bersama band ya. Jadi nyanyi dari kafe ke kafe gitu kan. Hidup di dunia malam lah, di dunia malam sebagai penyanyi band ya. Di 2009 akhirnya karena orang tua sakit ya, bapak sakit, kemudian saya dipaksa untuk pulang. Akhirnya saya pulang ke Jember lagi. Akhirnya saya menjadi marketing mobil ya di salah satu brand besar. Dan di tahun 2011 saya menikah dengan mantan suami yang kemudian kami bercerai di tahun 2013. Nah, di tahun 2013 itu banyak hal-hal yang terjadi ya. Jadi yang terjadi itu adalah titik terendah saya. Titik terendah di mana sempat aku down, terus orang tuaku itu down juga, sampai aku tuh mau dibawa ke luar kota. Ya kan? Jadi mau dibawa ke luar kota. Tapi ternyata setelah itu ya qadarullahnya Allah itu mantan suamiku nih datang minta maaf dan mengakui. Akhirnya di situ sudah mulai jalan, udah kehidupan sudah mulai saya kerja, suamiku kerja gitu ya. Sampai akhirnya dipisahkan sama-sama marketing kan kita. Jadi suamiku juga di marketing mobil tapi beda merek ya sama aku. Dia dipindah akhirnya ke Banyuwangi, aku tetap stay di Jember. Ya kan? Nah, kejadian pindah di Banyuwangi ini macam-macam ceritanya. Jadi aku nggak tahu di sana mantan suamiku itu seperti apa, apakah melakukan yang seperti gimana sampai pada akhirnya di satu waktu itu pas aku lagi jalan naik mobil, aku tuh kayak ngelihat suamiku tuh jatuh dari motor. Jadi kayak jatuh di tengah jalan tuh kayak bayangan tapi gitu loh, kayak bayangan. Ternyata nggak lama dari situ malamnya aku ditelepon bahwa mantan suamiku ini dipecat dari pekerjaannya. Kaget lah aku, shock kan. Waktu itu aku pas lagi di kamar, jerit, nangis, duduk, nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Cuman memang ada hal-hal yang memang aneh gitu. Jadi suami itu yang awalnya punya mobil, pulang udah bawa sepeda motor aja gitu kan. Udah hilang lah semua harta bendanya itu nggak ada gitu. Itu jadi pertanyaannya aku. Dan itu belum terjawab sampai kita berpisah gitu ya. Sudah setelah aku pisah sama suami, minta cerai lah karena ada KDRT juga ya kan. KDRT itu sampai wajah memar apa segala macam itu. Cuman aku nggak mau melaporkan itu ke pihak berwajib karena itu kan bapaknya anakku.
ya kan. Untuk nafkah lahir batin pun sebetulnya saya dari dulu itu nyari sendiri, nggak pernah minta nafkah gitu kan. Sampai akhirnya ya alhamdulillahnya aku kan dapat jabatan ya di tempatku itu. Di tempatku itu sempat down juga gara-gara kejadian itu. Akhirnya kita pisah. Mungkin saking dropnya aku, saking downnya gitu ya. Ini tanpa disengaja ada orang yang datang lah. Ada orang yang datang itu sebagai teman. Kemudian itu, waktu itu aku ada perjalanan ke Bali ya. Jadi kayak aku tuh ditawarin kayak apa gitu, sesuatu untuk disedot gitu loh. Disedot kayak minuman tapi dari apa? Kayak pipet gitu loh. Pipet dan dari apa, sedotan ya. Itu ternyata setelah nyedot itu tenang, gitu kan. Aku kan nggak pernah tahu, meskipun aku tuh waktu itu nyanyi sebagai penyanyi nggak pernah tahu yang namanya obat-obatan terlarang, itu nggak pernah tahu sama sekali ya. Jadi memang murni nyanyi ya sudah nyanyi aja gitu kan ya. Nah terus setelah itu kok enak gitu. Nah itu pertama kalinya saya kenal yang namanya narkoba, ya. Kenal namanya narkoba karena ketertarikan dengan ini terus yang membuat tenang, buat tenang, akhirnya terus kan ketagihan sampai dalam waktu 5 tahun itu badan udah kurus segala macam. Ternyata ketagihan ini bukan ketagihan sebetulnya. Jadi memang psikisnya kita yang diingatkan terus dengan diserang terus dengan mengingat sabu ini tadi, ya kan. Sampai akhirnya suatu saat saya tuh menyadari gitu ya, kok nggak enak, ketakutan apa segala macam. Setiap saat itu selalu ketakutan aja gitu, ketakutan. Di situ saya menyadari sampai kayak orang gila ya. Di situ aku nyadarin bahwa ini kok gini terus gitu. Kok gini terus? Bertahun-tahun ngerasakan nggak pernah ada damainya hidup, ketakutan, takut ditangkap polisi, takut mati, takut segala macam. Sampai di suatu saat itu, ya alhamdulillah pekerjaanku tuh waktu itu masih normal ya. Maksudnya aku masih bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Ya, sampai pada akhirnya satu waktu itu aku tidur malam mimpi. Mungkin karena batin ini sudah nggak mau ada di dunia itu ya. Jadi mimpi itu waktu itu mimpi yang paling saya ingat itu aku dikubur hidup-hidup. Kayak kuburan ya, situ orang udah pada ninggalin aku. Aku ini posisi hidup tapi aku ada di liang lahat gitu loh. Aku dikubur dengan tanah, itu benar-benar dikubur dengan tanah sampai tanganku tuh keluar gitu ke atas itu. Ya keluar benar-benar minta tolong gitu loh. Minta tolong bahwa aku enggak mau mati kayak begitu ya. Nah, di situ awal mulanya akhirnya aku tuh sholat tahajud setelah bangun itu. Sholat tahajud, kemudian aku tuh pengen ngerubah gitu loh. Pengen ngerubah semuanya. Itu awal mulanya. Setelah sholat tahajud sudah enak apa segala macam, akhirnya aku sempat kembali dengan mantan suami. Menikah lagi. Ya, menikah lagi dengan mantan suami karena waktu itu nggak talak 3 ya, waktu itu ya. Jadi nggak sampai talak 3, kita cerai tapi kita balik lagi dengan menikah lagi gitu loh. Nah akhirnya sudah berjalan, terjadi lagi keributan. Keributan seperti itu, anak kedua lahir, ya kan, masih terjadi kekerasan fisik, sampai bahkan melibatkan keluarga dan lain sebagainya. Akhirnya kita pisah lagi, jatuh lagi saya ke lubang yang sama. Tapi pada akhirnya suatu saat itu aku sadar karena emang udah ketakutan ya. Sadar sampai kayak orang gila, udah stres, udah seperti apa, sampai didatangkan ke salah satu tempat di Rembangan itu sama kakakku itu ya, dibawa ke Rembangan. Di Rembangan itu tuh posisinya aku itu udah bener-bener depresi. Udah nggak bisa pulang, stres, bener-bener udah kayak orang mau mati. Bener-bener udah kayak orang mau mati, udah bener-bener kayak ngerasa aku nih mau mati gitu kan. Akhirnya ditenangkan sama keluarga, kembali lagi sama keluarga, deket sama keluarga, kembali lagi ngurusin anak-anak gitu kan ya. Disitulah titik balik yang kedua dan terakhir gitu. Akhirnya aku terbuka dengan keluarga semuanya. Ceritalah apa yang terjadi, apa yang saya alami, saya seperti apa, di luar bagaimana, itu saya mengalami seperti itu, semuanya saya ceritakan sama keluarga. Akhirnya dari situlah alhamdulillah sama Allah itu di pekerjaan aku dikasih sukses, kemudian dapat reward untuk umroh pertama kali. Jadi aku dapat reward, dapatlah uang gitu ya, dapat uang reward dari kantor. Saya cuman kepengen ini saya pakai untuk umroh.
Gitu. Awalnya mau aku pakai untuk umroh bapakku ya yang pertama karena itu hadiah ya. Tapi bapak nolak, saya dulu yang disuruh berangkat. Akhirnya dari situlah ini benar-benar ada benar-benar flashback yang benar-benar takut sama Allah lah gitu ya. Jadi kayak begini nih tiba-tiba saya datang ke Baitullah, bapak enggak mau, saya berangkat ke sana. Saya ke sana itu benar-benar niat untuk membersihkan diri gitu ya. Membersihkan diri, Masya Allahnya itu benar-benar ngelihat Ka'bah waktu itu. Terus ini apa? Kayak ya Allah aku nih dosanya tuh banyak banget gitu kan. Dosa aku tuh banyak banget. Dapat soft pertama di Raudhah sholat, benar-benar sholat di sana di Mekah ketemu Ka'bah. Benar-benar itu aku ya Allah kayak ya rasanya nggak bisa diomongkan ya, tapi benar-benar itu kayak dosa-dosanya aku tuh kayak ya Allah aku nih kotor banget gitu loh maksudnya ya kan. Akhirnya di sana itu aku berdoa ya Allah mudah-mudahan semua dosa-dosa aku bisa dimaafkan sama Allah gitu kan. Terus beberapa juga minta supaya orang tua aku bisa datang ke Baitullah kan dengan keadaan yang baik, dengan fasilitas yang terbaik gitu kan. Aku ingat ada 5 permintaan waktu itu. Terus mudah-mudahan anak-anakku bisa menjadi anak yang solehah gitu kan. Terus setelah itu aku minta mudah-mudahan ya Allah aku bisa kembali lagi ke Baitullah dengan sebaik-baiknya keadaan, dengan membawa lebih banyak orang lagi. Membawa banyak orang untuk datang ke Baitullah ya. Yang kelima aku minta mudah-mudahan aku diberikan jodoh yang terbaik dunia akhirat. Dan alhamdulillah dari semua 5 doa ini semuanya Allah ijabah. Selain bisa sukses di pekerjaanku sampai dengan hari ini aku masih kerja juga, jadi pegawai juga dan alhamdulillah nggak pernah ngasih kecewa sama bos ya. Terus yang kedua juga sekarang aku bisa buka travel sendiri gitu kan ya, travel umroh sendiri. Akhirnya yang ketiga juga ibuku bisa datang ke sana juga. Benar-benar gratis, benar-benar ternyata kalau umroh itu kalau kita benar-benar doa di depan Ka'bah benar-benar tulus itu umrohnya orang tua itu nggak bayar sama sekali, rezeki dari Allah gitu ya. Dikasih lah sama orang ada umroh dikasih bintang 5 dengan fasilitas yang benar-benar baik bintang 5, terus bahkan nggak sampai sanggup pun itu orang tua nih dapatnya dari Allah juga, bukan dari aku cuma berdoa aja di sana gitu. Akhirnya ya alhamdulillah semuanya dapat jodoh juga, akhirnya menikah kembali dengan suami yang luar biasa itu dan sampai sekarang ini saya menjalankan travel ini jadi agent awalnya, kemudian sekarang saya menjalankan travel ini sendiri dan berharap ada pelajaran yang luar biasa yang di luar sana kegagalan apa segala macam ikut travel yang mungkin tidak amanah, mudah-mudahan di sekarang ini saya bisa buka travel yang benar-benar bisa amanah dan alhamdulillah dari ngeberangkatin sudah 200 orang lebih ya. Tidak ada komplain sampai dengan hari ini. Awal mulanya adalah dulu saya pernah kerja di salah satu travel juga ikut lah ya jadi agentnya. Sampai pada akhirnya jamaah banyak yang daftar apa segala macam. Nah travel yang lama itu jatuh. Tahun 2022 travel yang kita ikutin awalnya itu jatuh dan banyak kan jamaah yang udah lunas-lunas kan ya, yang sudah lunas-lunas, yang sudah bayar apa segala macam. Tapi karena kami itu merasa bahwa saya ini harus bertanggung jawab buat semuanya, akhirnya kita membuat PT sendiri dan mengumpulkan dana untuk memberangkatkan orang-orang yang sudah lunas di sana. Jadi awal mulanya adalah jamaah saya pernah tidak pulang. Waktu saya ikut di travel yang lama itu nggak pulang, tapi alhamdulillah Allah ngasih rezeki di rekening ada uang, ada sekitar 12 orang yang kita pulangkan dengan uang pribadi. Akhirnya jamaah tetap percaya sama saya karena saya pulangkan jamaah itu dengan uang pribadi dari kami sendiri. Disitulah setelah ada kejadian itu kita buka travel. Kenapa kita buka travel sendiri? Supaya kita bisa ngatur semuanya sendiri. Mulai dari tiketnya, mulai dari hotelnya. Jadi karena dari pengalaman yang tidak enak itu di sebelum-sebelumnya akhirnya saya memilih untuk membuka travel supaya saya bisa kasih yang terbaik yang sesuai dengan yang kami tawarkan. Jadi alhamdulillah jamaah yang lama-lama itu sudah bisa pulang dan jamaah yang lama-lama yang sudah lunas dari PT yang sebelumnya itu bisa kami berangkatkan semua tanpa terkecuali. Ya, tanpa biaya. Jadi kami benar-benar tanggung jawab
untuk semua jamaah. Akhirnya berdirilah yang namanya Star Travel Community ini. Jadi sebelum umroh itu aku sempat hijrah pakai hijab 2018 ya. Jadi belajar pakai hijab yang awalnya tuh udah hijab itu kalau pakai udah nggak benar-benar nggak karu-karuan ya. Awalnya sampai daleman udah di sini nih, sampai di alis ya. Sampai akhirnya alhamdulillah setelah itu kita belajar pakai hijab terus. Awalnya ada sih yang meragukan, nggak mungkin lah Sinta itu bisa istiqomah pakai hijab ya. Terus kemudian sepulang dari umroh semakin mantap pakai hijab, ya kan? Semakin rajin sholatnya. Dan alhamdulillah mungkin sebulan itu nggak ada bolong sama sekali sholat ya. Karena waktu itu saya lahiran anak kedua itu posisinya rahim saya tuh habis diangkat. Jadi ada pengangkatan rahim karena ada masalah waktu melahirkan itu. Jadi ari-ari sama dinding rahim itu nempel ya. Akhirnya saya diangkat itulah rahim. Diangkat rahim dan nggak punya rahim lagi kan. Nah disitulah kenapa saya ini sholatnya alhamdulillah ini sama Allah ini mungkin benar-benar disuruh tobat ya. Jadi sholatnya benar-benar full. Nggak ada halangan sama sekali. Gitu. Jadi disitulah awal mulanya umroh, terus benar-benar sudah istiqomah sampai akhirnya dapat umroh lagi kedua saya sebagai TL. Jadi saya bawa jamaah lagi, saya melayani jamaah, benar-benar melayani jamaah, bawa TL beberapa kali. Nah akhirnya disitulah saya setelah pengalaman TL itu berani untuk membuka travel ini. Orang hijrah itu nggak mudah. Yang pertama itu godaan hijrah itu Masya Allah. Godaan dari segi pernikahan. Tapi alhamdulillah tidak sampai ada terjadi gangguan karena memang si hati sudah mantap ya. Kemudian ajakan kembali untuk menggunakan obat-obatan. Tapi karena memang yang sudah hati yang sembuh ya. Secara dalamnya yang sembuh. Akhirnya orang mau ngajakin untuk obat-obatan udah nggak bisa lagi. Karena memang sudah tertamengi luar biasa. Gitu kan. Terus selain itu juga ekonomi yang pasti. Bantu orang, kemudian ditipu, ya kan. Itu udah biasa. Gitu kan. Jadi ekonomi terutama yang benar-benar yang saya rasakan itu banyak godaannya gitu. Jadi alhamdulillah tapi setiap kali saya itu merasa kesusahan Allah itu nggak pernah nggak bantu, selalu bantu. Dan benar-benar ternyata memang harus bersyukur. Dari situ tuh ternyata banyak banget ya setelah hijrah itu banyak juga kebaikan-kebaikannya. Yang pertama saya didekatkan dengan orang-orang yang baik. Ya kan? Terus alhamdulillah anak-anak juga tumbuhnya itu jadi anak-anak yang benar-benar sholatnya rajin gitu kan. Terus kita sekolahkan di sekolah Islam juga kan anak-anak. Jadi alhamdulillahnya itu ngajinya juga lancar gitu. Anak-anak semuanya dua-duanya itu ngajinya lancar. Terus dari segi keluarga ada juga godaan ya. Jadi godaannya dari kakakku ini juga sama ya kan. Yang tadinya kerja di bank akhirnya dia keluar dari bank karena pengennya hijrah, benar-benar total hijrah. Dan alhamdulillah ya atas izinnya Allah, waktu itu ada kejadian besar. Dengan pengalaman yang saya alami, saya bisa mengajak kakak saya untuk benar-benar hijrah. Akhirnya alhamdulillah kakak saya sekarang udah total berubah dan memilih untuk berdagang kaki lima. Jadi memang yang paling besar kalau godaan hijrah itu di ekonomi nomor satu. Itu pasti sudah. Ekonomi ini pasti nggak karu-karuan, tapi alhamdulillah dari itu semuanya kita bisa ngelewatin. Akhirnya saya juga bisa punya ternak gitu kan, punya ternak ya dari kambing yang 2 bisa jadi 100 gitu kan. Terus banyaklah yang baik-baik lainnya gitu ya. Jadi banyak ngajakin orang-orang juga untuk bisa syiar Baitullah gitu kan. Jadi ikut-ikut untuk syiar Baitullah, bukan untuk dapat hasilnya ya, tapi ngajakin orang untuk ayo ibadah dulu. Hasil itu belakangan. Gitu. Jadi banyak banget teman-teman semuanya yang akhirnya ikut saya untuk bisa berangkat ke Baitullah kayak gitu. Jadi yang paling terasa adalah dari ekonomi dan dari keluarga ya, dari keluarga. Mungkin bukan dari kita, kadang dari saudara kita gitu. Tapi alhamdulillah dari pengalaman itu ya bisa akhirnya kakakku bisa mentas lah dari situ juga. Ikut hijrah juga gitu. Ada lagi nih yang menarik itu waktu aku nikah sama suami ya. Suami ini dulu itu masih bujang tuh, belum pernah menikah. Dia bukan duda ya, tapi benar-benar belum pernah menikah. Akhirnya dapat saya
dengan anak 2 yang sudah nggak punya rahim. Tapi itu kuasanya Allah, karena minta waktu itu di Ka'bah jodoh yang terbaik menurut Allah, didatangkan suamiku. Akhirnya dia bisa menerima saya dengan anak-anak saya yang tanpa rahim, saya nggak bisa kasih anak buat suami saya, tapi qadarullahnya suami saya tidak pernah menuntut apapun. Bahkan termasuk mertua saya, menerima anak-anak saya, menganggap anak saya seperti cucunya sendiri, meskipun bukan dari kandung ya, tapi anak saya benar-benar tuh dijaga seperti cucunya sendiri. Dan Masya Allahnya suami ini sama anak-anak saya tuh sayangnya setengah mati. Anak-anak pun itu lebih dekatnya sama suami daripada sama saya pada akhirnya, karena tulus. Jadi nggak pernah kita bahas masalah anak atau apapun, itu nggak pernah. Ini loh, kalau misalkan Allah sudah ngasih ya, kalau kita berdoa Allah ngasih, ya yang dikasih sama Allah yang terbaik sudah. Yang nggak menuntut apapun, mudah-mudahan sampai selamanya gitu ya, sampai jannah lah mudah-mudahan gitu. Jadi bersyukurnya itu dari semua kejadian yang saya alami itu, Allah tidak pernah memberikan sesuatu yang buruk. Ya, yang Allah kasih sama kita tuh apapun cobaan itu, karena kita mintanya sama Allah, pasti akan diselesaikan juga sama Allah. Kalau cerita tentang STC ini yang tadi, akhirnya saya memutuskan untuk buka travel sendiri, kami urus sendiri dengan nama Star Travel Community. Kenapa saya kasih nama Star Travel? Karena memang waktu itu yang di awal itu untuk travel luar negeri, terus domestik dan lain sebagainya. Jadi nggak melulu untuk umroh awalnya ya. Jadi setelah itu, tapi karena memang antusiasmenya masyarakat itu ada di umroh, akhirnya ya kita tampung untuk umroh semua, ya kan? Dan kenapa kok saya memilih Star Travel namanya? Star itu kan bintang travel amanah. Jadi ini tagline-nya kita. Jadi saya mau menunjukkan bahwa travel ini tuh benar-benar amanah gitu. Yang pasti STC itu menerapkan 5 pasti ya. Pasti travelnya, pasti jadwalnya, pasti terbangnya, pasti hotelnya, dan pasti visanya. Jadi di sini saya pengen menegaskan bahwa kan banyak tuh travel di luar itu yang memang benar-benar merugikan gitu ya. Jadi banyak sekali jamaah-jamaah yang datang ke kita juga tidak diberangkatkan. Itu yang bikin saya itu gemes. Akhirnya saya pengen menunjukkan bahwa ini loh, sebetulnya meskipun kami orang baru pun kami masih bisa untuk amanah untuk bisa memberangkatkan gitu loh. Bahwa memang ternyata harus begini untuk bisa berangkat itu gitu loh. Jadi kita mau menunjukkan bahwa kalau orang lunas ini ya udah nggak perlu lama-lama untuk berangkat gitu kan. Kita mau berangkatkan, mau itu cuma 15 orang aja kita bisa berangkatkan. Kadang kan ada yang berangkatin harus satu grup gitu kan. Padahal nggak harus satu grup pun kita bisa berangkatkan. Tapi saya pun di sini tidak menekankan profit yang besar. Ya, jadi meskipun kita sempat mengalami kerugian keberangkatan, tapi saya nggak pernah itu merasakan itu namanya rugi. Saya anggap itu investasi saya sama Allah. Saya anggap itu sedekah kepada orang-orang yang memang ingin berangkat ke Baitullah. Jadi alasan bikin travel ini itu ya untuk membuktikan bahwa ada kok yang amanah, yang benar-benar menjaga supaya jamaah ini bisa benar-benar berangkat ke sana dengan tenang gitu. Jadi setiap kita berangkatin itu tiket harus kita bagi 1 minggu sebelum gitu kan, visa harus kita benar-benar share juga di grup keberangkatan. Jadi jamaah ini nggak khawatir, nggak was-was. Hotel pun sesuai yang kita kasih seperti yang di flyer gitu kan. Kalaupun kami ada perbedaan hotel, kami akan umumkan biasanya pada saat manasik. Jadi jamaah ini sudah benar-benar tahu gitu loh bahwa ya udah ini travel ini udah bener gitu loh. Jadi hampir semua yang saya tulis di flyer itu semuanya sesuai. Nggak ada satupun yang saya kurangin. Kalau bisa saya lebihin. Saya sebagai orang yang pernah mengalami hijrah ya, bahwa kita bisa hidup di masa lalu itu gelap. Gitu ya. Tapi Allah itu selalu ngasih jalan. Kalau misalkan kita mau baik, Allah itu maha baik, Allah itu maha besar, Allah itu maha kaya. Yang mungkin kemarin kita ini jijik gitu dilihat orang mungkin ya. Tapi kalau Allah sudah berkehendak manggil kita buat hijrah,
lakukan. Gitu ya. Jangan takut dijauhin teman, jangan takut punya musuh atau apapun yang tidak sesuai dengan hati kita. Kalau kita udah niatnya udah baik, ya udah bismillah, nawaitu aja udah baik, lurus aja, jangan belok-belok. Insya Allah Allah akan menjauhkan orang-orang yang memang tidak pantas untuk ada di sekeliling kita. Jadi sekali lagi yang mau saya tanamkan adalah yang penting orang hidup itu adalah keterbukaan. Ya, jangan pernah malu untuk mengakui kamu itu salah, ya. Jangan pernah takut kehilangan orang yang kamu sayang, yang kamu cinta. Mungkin memang itu caranya Allah untuk menjauhkan kamu dari orang-orang yang tidak bisa membimbing atau yang nggak bisa ada di sekitarmu gitu ya. Jadi mudah-mudahan aja semua teman-teman yang hijrah ini bisa istiqomah terus, ya. Susah, sulit itu pasti ada di dalam hijrah. Ya, jadi orang hijrah itu nggak mudah. Dilatih kesabaran, dilatih keistiqomahan, semuanya kita dilatih. Dan nggak usah takut kehilangan materi, ya, karena Allah itu sudah menyiapkan materi-materi lain yang insya Allah lebih berkah dan lebih barokah. Gitu. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah apa-apa, orang boleh gelap, tapi di depan kalau kamu memang percaya sama Allah, insya Allah terang semuanya. Tetap jujur, ya, di dalam pekerjaan apapun, seburuk apapun kamu, jangan tinggalkan sholat dan tetap jujur. Itu aja, kuncinya orang selamat itu jujur. Itu moto hidup saya, jujur dan apa adanya. Ya, jadi jangan jadi manusia munafik aja gitu. Jadi kalau udah benar-benar mau berubah ya berubah gitu, tanpa kamu pura-pura. Jadi berubah ya berubah aja. Meskipun ada kurangnya ya udah, tapi tetap istiqomah aja semuanya. Ya, karena yang sempurna itu kan Allah. Gitu. Kita ini masih tetap kurang, mau hijrahnya seperti apapun tetap aja kita nih orang yang kurang dan harus belajar terus gitu. Allahumma harapan untuk STC yang pasti semoga kami bisa terus melayani tamu-tamu Allah dengan baik gitu, melayani tamu-tamu Allah dengan semaksimal mungkin. Kalau bisa kami menambah terus kualitas kami, bukan mengurangi, dan mudah-mudahan saya selalu bisa istiqomah untuk bisa membawa tamu-tamu Allah ke Baitullah dengan sebaik-baiknya keadaan. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu aja. Mudah-mudahan ribuan jamaahnya bahkan jutaan. Amin. Itu aja. Terima kasih dan mudah-mudahan semua teman-teman hijrah bisa datang ke Baitullah secepatnya menjadi tamu Allah. Amin ya rabbal alamin.